Oke teman-teman, saya akan mencoba membuat rangkaian yang sama, melakukan hal yang sama dengan soal nomor 3, yaitu membuat rangkaian LED 8 buah secara bergantian, namun kali ini adalah 4 buah LED. Nah, di sini saya akan membuat rangkaian sesuai yang diajarkan pada saat praktikum berlangsung. Sini pertama sekali kita ambil Arduino Uno R3. Kita boleh letakkan di bagian sini. Kita rotate. Maksud saya anti clockwise. Selanjutnya kita ambil komponen-komponen yang kita gunakan. Di sini kita menggunakan resistor Drush 20. Saya akan menggunakan ini. Kita bisa membuatnya ke 4. Oke, 1, 2, 3, 4. Selanjutnya kita masuk ke pick device lagi. Kita akan mengambil LED-nya. Misalkan LED red yang pertama. Lalu LED green. Lalu LED yellow. Satu lagi saya gunakan LED blue. Oke. Ini boleh kita clockwise. Oke, rotate clockwise. Lalu kita sambungkan ke resistornya masing-masing. Oke. Sorry. Kita sejajarkan dia. Oke. Cukup di sini aja. Lalu yang ini kita sejajarkan. Nah, lalu teman-teman kita sambungkan ke bagian pin yang ada di Arduino Uno-nya. Nah, di R1 kita sambungkan ke pin yang 0. Oke. R2-nya kita sambungkan ke pin yang 1. Oke. R3-nya kita sambungkan ke pin yang kedua. R4-nya kita sambungkan ke pin yang ketiga. Oke, sorry. R3. Lalu yang ini semuanya kita sambungkan nanti ke ground. Kita ambil ground dari terminal mode. Double klik aja. Kita misal bikin di sini. Oke. Lalu sebelumnya kita save dulu ya teman-teman. Save project as. New project 1. Save. Kita masuk ke codingan Arduino. Nah, di sini kita deklarasikan dulu integer LED 1. Oke. Sama dengan 0. Integer LED 2 sama dengan tadi kan di pin 1 yang kedua. Integer LED 3 kita buat di tadi 012 di pin yang kedua, dan yang terakhir terdapat di pin yang ketiga. Di file setup kita masukkan pin mode-nya itu LED 1, output isi koma,
Lalu ini kita copy aja, Ctrl V, Ctrl V, Ctrl V. Namun di sini LED 2, ini LED 3, ini LED 4. Kita masuk ke void loop-nya. Di sini karena secara bergantian berarti digital write LED pertama LED 1 ya teman-teman. LED 1 itu high. Nilainya kita buat misalkan 2 detik. 2000. Oke, ini 1000 aja, semua 1000. 1 detik aja. Lalu digital write LED 1, low. Jadi nanti LED selanjutnya mati dengan delay-nya itu sama selama 1000 milisekund atau 1 detik. Sama aja. Lalu setelah itu kita akan nyalakan LED. Ini kita copy dulu ya teman. Nah, tapi ini LED 2 kita nyalakan selama 1 detik. Lalu mati selama 1 detik. Oke, kita masuk LED 3. Selanjutnya LED 3 yang menyala. Langsung LED 3 juga mati selama 1 detik. Dan LED 4 menyala, LED 4 mati selama 1 detik. Di sini kita save di file folder yang sama, kita bikin biar nggak ribet. Oke, di modul 2 di 1 save. Lalu kita compile. Oke, kalau udah berhasil kita geser ke kanan, kita ambil file hex-nya, kita copy sampai sini aja. Lalu kita masuk ke Proteus-nya lagi, kita double klik bagian Arduino-nya, kita pastekan file kita yang udah kita copy, kita ambil file hex-nya. Oke kan, lalu kita run. Oke, merah 1 detik mati. Oke, 1 detik lagi ke yellow dan blue. Oke, nanti akan kembali lagi. Oke, kembali ke atas. Namun nanti selanjutnya saya akan membuat lampunya akan menyala. Kalau ini tadi dari merah, hijau, yellow, blue, kembali ke merah lagi. Nanti akan saya buat tidak langsung ke atas, namun dari bawah akan menyala secara berurutan, ke atasnya 1, lalu dari bawah berurutan ke atas. Seperti itu. Jadi nggak langsung loncat ke pertama, namun dia akan berurutan dari bawah ke atas. Demikianlah untuk rangkaian pada soal yang 3 ini yang diajarkan pada praktikum. Kan saya bahas selanjutnya, yaitu yang soal nomor 3 yang ada di modul. Terima kasih. Selamat sore Pak, di sini perkenalkan nama saya Citami Sinaga dengan NIM 14S19333. Saya akan mengerjakan praktikum yang kedua, yaitu praktikum interaksi manusia dan mesin. Nah, di sini pada soal yang ketiga ialah diminta untuk membuat rangkaian pada Proteus dan kode program pada Arduino IDE untuk membuat 8 LED menyala bergantian dengan syarat LED akan berjalan dari atas ke bawah dan kemudian dari bawah ke atas dan begitu selanjutnya. Jadi di sini pertama kali kita buka ialah Proteus. Saya menggunakan Proteus 8. Saya sebelumnya sudah merangkai untuk rangkaian LED 8 buah LED ini. Nah, tapi saya akan menjelaskan yang pertama di sini adalah saya menggunakan Arduino Uno R3. Kita pertama kali mencari yang bagian P. Nah, di sini adalah pick device. Yang pertama, kita mau mencari Arduino Uno 3.
Nah, ini adalah Arduino Uno yang saya gunakan. Oke. Selain itu, di sini saya gunakan 8 buah resistor yang disambungkan masing-masing ke LED-nya. Di sini kita mencarinya melalui pick device juga. Kita mencari resistor ukuran 220. Nah, yang ini saya menggunakan resistor 220R 7 watt. Di sini saya menggunakan 8 buah resistor. Kemudian saya menggunakan 8 buah LED. Di sini saya menggunakan 2 warna hijau, 2 warna merah, dan 2 warna kuning. Untuk mencarinya sama, kita mencari melalui pick device. Di sini kita langsung ketik saja LED green. Nah, di bagian ini, atau LED red. Ini yang LED green ya. Kita delete. Lalu untuk mencari LED red sama. Nah, bagian yang ini. Dan juga untuk yang kuning kita cari LED yellow. Nah, yang ini. Nah, setelah kita ambil semuanya, yaitu Arduino Uno R3, 8 buah resistor dan 8 buah LED, di sini kita sambungkan. Di mana untuk resistor langsung disambungkan kepada LED-nya langsung, masing-masing LED. Di sini R1 terhubung ke LED green, lalu resistor 2 terhubung ke LED red, begitu sampai resistor ke-8 terhubung ke LED blue. Nah, untuk resistornya sendiri kita hubungkan ke pin, masing-masing pin yang ada di Arduino Uno R3. Nah, di sini teman-teman ini boleh terserah teman-teman, tapi harus disesuaikan dengan code yang ada di Arduino nantinya. Nah, di sini untuk resistor R1 saya hubungkan ke pin 13. Nah, resistor yang kedua saya hubungkan ke pin 12, R3 saya hubungkan ke pin 11, R4 saya hubungkan ke pin 10, sampai ke resistor yang ke-8 saya hubungkan ke pin yang ke-6. Nah, setelah kita hubungkan teman-teman, di sini semuanya LED kita hubungkan ke ground. Nah, di sini kita kasih pengkabelan atau wiring. Nah, di sini semuanya kita hubungkan ke ground. Untuk ambil ground sendiri, teman-teman bisa lihat di bagian kiri ini, di bagian terminal mode. Nah, di sini ada ground. Nah, di sini kita bisa pasangkan seperti ini. Setelah itu teman-teman, kita akan masuk ke bagian codingannya. Nah, di sini teman-teman kita sesuaikan dengan rangkaian kita yang tadi. Maksudnya saya pinnya. Di sini LED green kita hubungkan tadi ke pin 13. Jadi kita deklarasikan di sini bahwasanya integer LED green kita hubungkan ke pin 13. Lalu LED red kita hubungkan ke pin yang ke-12. Sama saja kita deklarasikan integer LED red 1 ke pin 12. Kenapa saya buat LED green 1, LED red 1? Karena nantinya setelah ketiga lampu ini green, red, yellow menyala, yang ini green, red, yellow dan blue nanti akan kembali lagi ke green. Jadi ada 2 lampu hijaunya. Maka dari itu saya buat penamaan 1 dan 2. Itu sesuai teman-teman saja mau bikin seperti apa. Nah, di sini saya buat yaitu LED green 1, LED green 2. Jadi ini kita deklarasikan sesuai dengan pin yang sudah kita tetapkan pada rangkaian kita yang ada di Arduino ini. Setelah itu di void setup kita masukkan LED green 1 dan semua LED-nya dengan bahwasanya keluaran LED yang ada di sini sebagai keluaran, karena nanti akan memberikan sebagai keluarannya yaitu warna yang diberikan. Setelah itu teman-teman, kita akan masuk ke void loop. Nah, di sini teman-teman sesuai arahan yang ada di soal praktikum diminta bahwasanya lampunya nanti, lampu yang akan menyala di bagian sini,
akan menyala dari atas ke bawah dan mengulang. Jadi di sini teman-teman, kalau kita lihat, nah, digital right LED green high. Jadi nanti di sini pada LED yang pertama ini, LED green yang pertama yang itu yaitu yang ini akan menyala dengan waktu delay-nya itu adalah 2000 milisekund atau 2 detik. Nah, setelah itu LED green-nya itu nanti mati, yang lampu green-nya ini nanti mati yang pertama ini. Dengan delay-nya mati itu adalah 1 detik. Setelah itu lanjut dia ke LED red. Nah, LED red yang pertama dengan delay-nya itu sama saya buat semuanya, di mana delay-nya itu adalah tetap 2 detik. Nanti LED red-nya akan mati, yaitu di bagian ini LED red low, itu low artinya mati, dengan delay waktunya 1000. Begitu teman-teman sampai nanti bergantian. Di sini yellow-nya 2 detik hidup, mati selama 1 detik, lanjut ke blue, begitu sampai LED blue yang kedua ini, yang paling bawah. Nah, di sini kan diminta teman-teman dari blue ini langsung hidup kembali ke yellow, naik lagi ke atas gitu. Jadi teman-teman di digital right LED blue 2 yang bagian ini, di saat dia hidup selama 2 detik, habis itu dia LED blue-nya mati selama 1 detik. Setelah itu dia akan bergantian ke atas ke yellow di situ. Maka dari itu saya langsung buat bahwasanya digital right LED yellow 2 langsung hidup selama 2 detik. Dengan di saat dia mati, delay waktunya adalah 1 detik. Jadi dari sini setelah yellow 2 langsung masuk ke red kedua, yaitu yang ini. Lalu masuk ke LED green yang kedua. Lalu masuk ke LED blue, tapi yang ini LED blue yang pertama. Nah, yang di sini dengan delay waktunya itu semuanya sama. Jadi teman-teman, setelah itu setelah kita melakukan code yang ada di Arduino ini, kita lakukan compile. Nah, ini adalah sudah berhasil. Kita ambil file hex-nya bagian ini, kita copy aja. Oke, kita copy sampai di bagian ini. Tidak usah ikut yang sketch-nya, biar cepat. Langsung double klik bagian Arduino, bagian ini. Kita cari, langsung di file name-nya kita Ctrl V aja. Open, kita buka yang file yang .hex-nya. Open, oke. Nah, di sini kita lakukan run. Nah, di sini selama 2 detik menyala, mati 1, menyala lagi, ini selama 2 detik. Oke, mati 1 detik, masuk ke yellow 2 detik. Oke, mati dan masuk ke blue 2 detik. Lalu masuk ke green. Lalu masuk ke LED red kedua. Setelah itu masuk ke LED yellow yang kedua. Masuk ke LED blue yang kedua. Setelah itu masuk lagi ke atasnya, LED yellow. Nah, ini yang dimaksud dari perulangannya dari atas ke bawah. Setelah itu yang dari bawah itu tidak langsung ke atas, namun ke atasnya, yang di atasnya satu secara berurutan dari bawah secara berurutan. Seperti itu teman-teman. Demikian untuk soal yang ketiga ini. Kita akan melanjutkan untuk soal yang berikutnya. Selanjutnya teman-teman, kita akan masuk ke soal nomor 4, yaitu kita diminta untuk membuat traffic light. Tapi di soal nomor 4 ini kita diminta untuk membuat 3 paket. Namun sebelum kita masuk ke 3 paket tersebut, 3 paket traffic light itu, kita akan membuat rangkaian traffic light 1 paket sesuai dengan yang diajarkan pada saat praktikum. Sini kita pertama sekali kita buat new project. Kita pilih ke file folder mana yang mau kita simpan. Sini saya masuk ke modul 2. Oke, sorry balik.
di kedua praktikum saya select folder. Oke, next dan finish. Nah, seperti biasa yang pertama kali kita gunakan ialah Arduino Uno yang R3. Kita akan gunakan Arduino Uno R3. Di sini kita cari. Arduino Uno, ya ini R3. Oke, kita bisa letakkan di sini. Oke, kita anti clockwise. Selanjutnya kita cari yang kita gunakan 3 buah resistor yang sama ya teman-teman. Resistor 20. Oke, ini kita gunakan 3 buah. Kenapa? Karena ada 3 buah LED yang kita gunakan. Sesuai dengan traffic light itu ada merah, kuning, hijau. Lalu kita gunakan yang pertama sekali adalah merah. Cari LED red. Pilih ini, oke. Lalu kita cari LED yellow. Kita cari LED green. Kita clockwise dan clockwise. Kita hubungkan, kita lakukan wiring. Nah, oke, kita sesuaikan dengan ini. Oke, di sini. Ya. Selanjutnya teman-teman kita hubungkan dengan pin yang ada di Arduino ini. Untuk R1 kita coba hubungkan ke pin 0. Oke. Lalu yang R2 kita coba pin 1 dan R3 kita masuk ke pin 2. Di sini kita sambungkan ke ground ketika LED-nya. Oke, di sini teman-teman kita save terlebih dahulu, save project as ini project 1. Oke, save. Selanjutnya kita masuk ke bagian codingannya menggunakan Arduino Uno. Maksud saya aplikasi Arduino. Oke, kita buat yang new. Nah, kita deklarasikan terlebih dahulu ketiga LED tersebut. LED 1 misalkan dia di pin 0, integer LED 2 ada di pin 1, integer LED 3 ada di pin 2. Device setup kita masukkan pin mode untuk LED 1, output. Oke, kita copy untuk ini juga. Ini LED 2, ini LED 3 di bagian void loop sekarang ya teman-teman. Nah, di void loop ini pertama sekali kita misalkan ya teman-teman. Nah, LED 1 ini oke, kita ganti aja lah ya. Kita coba LED merah, kuning, hijau. Kita sesuaikan dengan warna lampu traffic light. Merah, ini sesuai ya teman-teman sama yang deklarasikan yang di atas. Kuning, hijau. Nah, di sini kita masuk digital write.
di mana digital red ini pertama sekali kita masukkan LED merahnya. Nah, di saat LED merahnya pertama sekali kita buat menyala. Nah, ini posisi lagi lampu merah nih ceritanya. Nah, di saat lagi lampu merah berarti untuk lampu kuning dan lampu hijau pasti mati gitu. Low digital bright untuk LED hijau ya, hijau mati. Jadi di saat lampu merah sedang menyala, lampu kuning dan lampu hijau kan mati. Jadi kita misalkan untuk lampu merah menyala selama 2 detik ya teman-teman. Oke, misalkan nih 2 detik 2000 ya. Oke, kita coba kopas. Nah, selanjutnya setelah lampu merah kita akan masuk ke lampu kuning. Jadi bersiap-siap mau jalan nih ceritanya. Jadi kita buat ini adalah high, dimana lampu kuningnya menyala, sedangkan lampu merah tadi udah mati. Karena sekarang giliran lampu kuning yang menyala. Ini kita misalkan kan kalau lampu kuning udah persiapan tuh, jadi lebih kecil waktunya. Berarti kita misalkan bikin 1 sekon. Lalu di sini LED merah. Kita berarti sekarang udah siap-siap tadi, sekarang waktunya jalan. Berarti lampu hijau menyala di sini. Lampu merahnya mati, lampu kuningnya mati, dan lampu hijaunya menyala. Sorry, high. Kita buat misalkan delaynya itu selama 2 detik. Oke, kita save. Kita sesuaikan di folder yang udah kita buat tadi. Setelah itu kita compile. Nah, ternyata berhasil. Kita copy untuk file hex-nya. Nah, kita copy sampai sini. Lalu kita balik ke Proteus. Kita double klik bagian Arduino. Kita masuk ke program file. Kita pastekan yang udah kita copy. Kita masuk, kita ambil file hex-nya, open. Kita oke-kan. Lalu kita coba run. Nah, ini 2 detik. Lampu merah lagi berhenti nih. Lalu persiapan, oke, kita jalan green. Seperti itu untuk traffic light-nya. Nah, nanti ini akan berulang, lampu merah, kuning, hijau. Nah, setelah ini saya akan membuat seperti yang diminta soal nomor 4, yaitu di situ diminta untuk membuat traffic light tapi 3 paket. 3 paket traffic light. Jadi seolah-olah di pertigaan, di simpang 3 gitu. Jadi nanti saya coba buat untuk rangkaian yang 3 paket traffic light. Demikian untuk bagian ini. Saya akan masuk ke soal nomor 4-nya. Terima kasih. Selanjutnya kita akan masuk ke rangkaian yang pada soal nomor 4, yaitu di sini diminta untuk membuat rangkaian pada Proteus dan kode program pada Arduino IDE untuk membuat 3 paket traffic light sekaligus yang berjalan bersamaan. Nah, di sini kita pertama kali membuka Proteusnya. Nah, di sini saya sudah membuat rangkaian saya untuk bagian ini, yaitu 3 paket traffic light. Nah, di sini paket yang pertama, paket yang kedua, paket yang ketiga. Jadi seolah-olah ini merupakan simpang 3 di sebuah jalan. Nah, di sini saya tetap menggunakan warnanya seperti yang kita ketahui traffic light, yaitu merah, kuning, hijau, merah, kuning, hijau, merah, kuning, hijau. Jadi tapi di sini saya membuat penamaan yaitu LED red 1, LED red 2, LED red 3. Begitu juga untuk yellow dan green. Di sini saya menggunakan sama juga Arduino Uno yang R3 untuk cara mencarinya sama seperti yang saya menjelaskan di soal nomor 3 tadi. Lalu setelah itu saya lakukan merangkai dan menyambungkan dengan pin yang ada di Arduino Uno R3.
Untuk komponen yang digunakan sama juga, yaitu resistor, tapi di sini resistornya kita gunakan 9 buah dengan lampu LED ada 3 buah LED merah, 3 buah LED yellow, dan 3 buah LED hijau serta ground. Setelah itu teman-teman, setelah kita melakukan rangkaian yang seperti ini, kita masuk ke bagian codingan Arduino Uno-nya. Di sini kita lihat untuk LED red 1, yaitu bagian ini disambungkan ke pin ke-13. Ini seperti yang ini ya teman-teman. Lalu LED green yang ini dia disambungkan ke pin yang ke-11. LED green ya ke-11 dan LED yellow yang ke-12. LED yellow yang di tengah ke-12. Begitu juga untuk yang LED red 2, LED green 2 sama yellow 2 sampai LED red 3 dan green 3 sampai yellow 3. Nah, di sini di bagian void setup seperti kita lihat bahwasanya keluarannya ialah warna, di mana nanti LED ini mengeluarkan warna, yaitu maka bagian pin mode-nya ini adalah LED seperti nama yang sudah kita deklarasikan di awal, yaitu LED red 1, output. Begitu juga untuk semuanya. Lalu kita akan masuk ke void loop. Di void loop ini saya menggunakan beberapa kondisi. Jadi teman-teman coba kita baca sama-sama untuk codingannya, yaitu digital write LED green 1 hidup. Jadi ini green 1 hidup. Jadi di saat ini lampu hijaunya menyala, LED red 2 dan LED red 3 hidup. Jadi di simpang 1 sedang menyala lampu hijau atau sedang jalan. Di simpang yang kedua, di bagian persimpangan yang kedua, yaitu LED red 2, dan yang bagian ke simpang yang ketiga, LED red 3 itu lampu merah. Maka dari itu nanti di sini, di saat lampu hijaunya hidup, LED red-nya itu menyala bagian LED red 2 dan LED red 3. Maka di sini di codingan dibuat LED red 2 dan LED red 3 itu menyala. Lalu di sisi lain, LED red yang ada di sini mati dan yellow-nya di sini mati. Karena apa? Karena LED green-nya menyala. Dan untuk di bagian sini, yellow-nya mati dan LED green-nya juga mati, serta di yellow dan green yang di sini mati. Kenapa? Karena red-nya menyala, lampu merahnya menyala pada simpang 3 dan yang kedua dan ketiga ini. Itu untuk kondisi yang pertama. Lalu setelah itu teman-teman, setelah ini lampu hijau, kan nggak terus nih lampu hijau. Setelah itu dia akan menjadi lampu kuningnya menyala nih, karena tanda-tanda udah mau masuk ke lampu merah ya teman-teman. Maka dari itu kita nyalakan lampu kuning. Nah di sini di saat lampu kuningnya menyala, LED yellow menyala, LED red-nya di sini tetap nyala. Karena apa? Karena masih lampu kuning, jadi masih bisa jalan. Di sisi lain berarti dengan kata lain LED red di sini masih tetap nyala. Lalu di sini tadi kan LED green-nya udah hidup nih tadi di kondisi 1 karena udah menyala LED yellow 1 di kondisi yang kedua ini, maka di LED green di kondisi kedua ini mati. Jadi di saat yellow-nya menyala, LED green dan red-nya mati. Lalu untuk yellow green, LED yellow kedua dan green kedua serta LED yellow ketiga dan green ketiga itu mati. Karena masih tetap dengan kondisi yang sama, LED red 2 dan 3 itu masih menyala. Itu untuk kondisi yang kedua. Lalu kondisi yang ketiga. Nah, di kondisi yang ketiga ini teman-teman, LED red 1 menyala. Jadi di bagian di simpang 1 ini tadi udah jalan, sekarang udah berhenti. Udah hidup lampu merah di bagian ini. Nah, di sini teman-teman, di saat LED red-nya menyala, LED yellow 2 itu menyala. Kenapa? Karena udah siap-siap, udah hati-hati udah bersiap-siap untuk masuk ke LED green. Jadi di saat yellow udah mulai menyala, di sini berarti LED yellow 2-nya ini hidup menyala ya teman-teman. Berarti LED red-nya mati, LED green-nya mati. Lalu di sini LED red
ini masih tetap nyala ya teman-teman, karena belum giliran mereka yang jalan, masih giliran yang simpang kedua. Setelah itu yellow dan green yang ketiga ini tetap mati. Yang menyala adalah LED red. Setelah si kuning menyala di simpang kedua ini, lalu masuklah dia ke green. Nah, maka dari itu LED green di sini menyala. Di saat LED green ini menyala, teman-teman, berarti yang lampu merah yang menyala di simpang 1 dan di simpang yang ketiga. Maka dari itu LED red 1 itu menyala, LED red 3 itu menyala. Di sisi lain, yang lain itu mati. Karena apa? Di bagian ini LED rednya menyala nih, berarti yellow dan greennya mati. Nah, di bagian ini greennya hidup nih, menyala nih, berarti yellow dan rednya mati. Di bagian yang ketiga, simpang ketiga ini LED rednya masih tetap nyala, belum bagian mereka yang berjalan, berarti yellow dan greennya masih tetap mati. Oke teman-teman, itu untuk kondisi 4. Setelah itu teman-teman, kita masuk ke LED red 1 itu menyala, masih tetap menyala. Lalu LED yellow yang kedua udah mulai menyala. Lalu LED red 3 ini masih tetap menyala teman-teman. Jadi ini tanda-tanda karena udah LED green balik ke yellow, tanda-tanda udah mau berhenti nih di simpang kedua, udah mau mulai lampu merah. Maka itu kita masuk ke kondisi 6, yaitu di sini LED red-nya ini menyala di LED red 1. Lalu LED red 2 kan tadi udah siap-siap nih di yellow, siap-siap untuk berhenti. Lalu di sini setelah yellow berarti LED red 2 itu menyala, teman-teman. Nah, di saat LED red 1 dan 2 menyala, ini giliran yang simpang 3 nih. Jadi karena tadi dia udah merah terus, sekarang dia udah mulai LED yellow, yaitu udah siap-siap menyala. Di sisi lain, LED green sama rednya sekarang yang mati di bagian simpang 3 nih. Kalau di sini karena red sama red 1 dan red 2 menyala, berarti yellow 1, yellow 1, 2, green 1, green 2 itu mati. Oke, masuk kita ke kondisi 7. Karena tadi udah lampu kuning yang udah menyala, sekarang giliran lampu hijau. Berarti simpang ini udah bisa jalan. Nah, di sini berarti LED green 3 itu udah menyala, teman. Nah, sekarang udah bagian giliran simpang 3 nih, berarti udah menyala. Kalau di sini jalan, berarti di sini mati. Di sini berhenti. Berarti LED red-nya 1 dan 2 itu menyala. Oke, teman-teman. Nah, kalau di sini menyala, berarti seperti tadi yang ini yang yellow 1, 2, green 1, 2 itu masih tetap mati. Nah, setelah itu teman-teman, LED red 1 masih tetap hidup, LED red 2 masih hidup. Nah, LED yellow sekarang yang ketiga, LED yellow ketiga itu udah mulai menyala. Tanda-tanda udah mau masuk ke lampu merah, balik ke merah lagi mereka. Oke, setelah itu teman-teman, kita masuk ke kondisi 9 di mana LED 1 menyala, LED 2 menyala, LED 3 itu menyala. Harusnya ya teman-teman, di sini seharusnya nanti saya ubah coba. Di sini balik lagi LED 2 dan 3 yang menyala, LED 1 yang mati. Nah, di sini kita buat low aja. Setelah itu nanti akan berulang seterusnya untuk kondisi ini. Nah, di sini kita coba run atau kita simulasikan, tapi sebelumnya kita compile terlebih dahulu. Jangan lupa kita ambil file hex-nya. Nah, kita copy, tapi kalau bisa sampai sini aja, biar langsung ke bagian kita copy di Arduino Uno R3-nya. Nah, di sini, di bagian ini kita cari, paste aja, kita open. Nah, ini ada file hex-nya, kita open, kita oke-kan, lalu kita run. Nah, di sini jalan ya teman-teman. Untuk simpang 1 udah boleh jalan. Simpang 2 dan 3 ini lagi berhenti. Ini agak lama untuk delay-nya saya buat. Jadi kita tunggu. Oke, masih berjalan pada LED green.
Lalu udah mulai yellow-nya udah mulai menyala, di mana persiapan sudah keret. Oke. Di sini udah berhenti ya teman-teman. Simpang 1 dan 2 udah berhenti, di sini udah siap-siap mau jalan. Oke, ini jalan teman-teman. Simpang 2 udah mulai jalan, di mana simpang 1 dan 3 itu berhenti. Oke. Setelah ini kita akan masuk giliran ke simpang yang 3 untuk berjalan. Oke. Di sini udah mulai berhenti LED red. Oke, di sini udah persiapan mau jalan. Setelah itu di sini udah boleh jalan. Nah, setelah ini nanti teman-teman kondisinya akan berulang, kembali lagi ke LED red 1 yang boleh jalan, baru maksud saya simpang 1 yang boleh jalan, lalu simpang 2 dan 3 berhenti, lalu simpang 2 boleh jalan, simpang 1 dan 3 berhenti, begitu seterusnya teman-teman untuk perulangannya nanti. Nah, demikian untuk tugas soal yang keempat ini. Saya akan melanjutkan untuk soal yang terakhir. Terima kasih. Oke teman-teman, kita akan masuk ke soal yang berikutnya, di mana pada kali ini kita diminta untuk menghidupkan traffic light tapi dengan menggunakan button. Jadi di sini saya akan membuat rangkaian sesuai dengan yang diajarkan pada saat praktikum. Kita mencoba dengan menggunakan satu LED dulu. Nah, di sini kita buat new project terlebih dahulu. Kita masuk ke bagian folder yang mau kita simpan, di mana mau kita simpan. Next until finish. Lalu yang pertama sekali kita cari ialah kita gunakan Arduino Uno R3. Kita tetap menggunakan Arduino Uno R3. Oke, selanjutnya kita menggunakan satu LED. Ini boleh pakai blue or green. Sini aku pakai yang blue. Oke, coba di sini. Lalu kita menggunakan resistor. Nah, di sini kita buat resistor. Lalu nanti di sini kita buat resistor. Lalu kita pakai button. Nah, button kita misalkan di sini. Kita akan menggunakan power dari terminal mode. Kita ambil power. Misalkan ini. Selanjutnya sama ground. Jadi kita misalkan di sini. Kita sesuaikan, ini kita clockwise dulu, kita hubungkan ke resistor yang pertama, misalkan ini kita sambungkan ke pin yang ke 0. Oke. Selanjutnya antara button dan power kita sambungkan. Lalu ini ujungnya ini kita sambungkan ke ground. Nah, ini si button kita masukkan ke pin, misalkan pin ketiga. Nah, agar tidak terjadi menghindari floating point, seperti yang sudah dijelaskan pada saat praktikum, kita masukkan resistor yang ada di sini. R2 ini kita buat di sini, itu gunanya supaya R2 ini yang memberitahu ke Arduino-nya bahwasanya di saat kita melepas tombolnya atau buttonnya,
dan keadaan mati, resistor ini menyampaikan ke Arduino bahwasanya keadaannya sudah mati. Nah, kita sini gunakan ground. Oke. Nah, selanjutnya teman-teman kita masuk ke bagian code-nya. Oke, kita buat yang baru. New. Sini pertama sekali kita masukkan LED-nya tadi, integer LED blue sama dengan tadi itu di pin 0 maka 0. Lalu kita buat integer button-nya karena kita menggunakan button tadi itu di pin ketiga. Lalu kita masuk ke void setup. Sini pin mode. Nah, di bagian LED blue-nya itu akan sebagai output. Namun beda dengan di bagian button, itu akan menjadi input masukannya. Pada bagian loop, teman-teman, sini kita pertama sekali kalau di sini kan kita pakai kondisi nih. Jadi pertama kali kita buat terlebih dahulu integer value buttonnya digital sama dengan digital read sama dengan dalam kurung button. Nah, dimana pertama sekali kita buat if kondisi ini jadi kayak kondisi if else. Nah, kenapa value buttonnya itu di digital read, jadi biar dia terbaca. Dimana value buttonnya itu nilainya berapa, misalkan nilainya sama dengan 0, misalkan 1 dulu lah, 1. Oke, maka kalau kondisinya pada saat if adalah digital write buka kurung LED blue-nya nyala. Baik. Tapi maka akan berarti else if ya. Else if maka kalau value button sama dengan 0, maka isi yang akan terjadi ialah digital write LED blue-nya itu mati. Oke, kayak di situ kita coba save dulu. Save, kita masukkan ke folder yang tadi. Oke. Kita compile. Nah, kondisi if. Oke, kayaknya else if-nya without. Oke, coba kita nggak pakai if. Else if. Value pattern-nya oke, kita lanjut. Tadi ada kesalahan. Jadi tadi di bagian if-nya saya buat titik koma. Seharusnya pada kondisi seperti ini, kondisi if else ini di bagian ini tidak pakai titik koma. Jadi udah saya hapus. Setelah itu saya run. Nah, seperti biasa kita ambil file hex-nya dengan cara terlebih dahulu kita copy di bagian ini. Kita masuk ke bagian Proteus. Double klik bagian Arduino-nya. Kita masukkan ke folder ini, file name, kita cari, kita klik bagian .hex, oke, kita run. Nah, jadi di saat saya tahan lama nih, lampunya menyala. Nah, saat saya lepas,
lampunya mati. Ini adalah kondisi yang kita gunakan. Oke, itu aja untuk pada bagian ini. Selanjutnya saya akan masuk ke soal yang terakhir.